Sirah Bonija Di sini biasanya 1 tahun ada kegiatan 3, Mbak. Yang pertama ruat sumber, dan yang kedua ruat desa, dan yang ketiga itu melasti. Itu pasti setahun 3 kali itu kan gitu. Lah melasti itu kan pertama sesuci kan gitu, namanya kan sesuci. Sesuci dirinya dan menyucikan pusaka yang ada di pura-pura itu kan gitu. Candi Jolotundo atau yang lebih dikenal sebagai Petirtaan Jolotundo adalah tempat pemandian yang digunakan oleh Raja Airlangga. Dikatakan kalau mandi di tempat wisata pemandian Jolotundo memiliki banyak khasiat, bahkan dipercaya membuat seseorang awet muda. Berlokasi di Dukuh Balikambang, Desa Sloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan ketinggian 540 meter di atas permukaan laut. Situs sejarah ini sekarang menjadi destinasi wisata yang cukup populer di Mojokerto. Lah untuk masalah perkembangan, alhamdulillah dari tahun ke tahun itu meningkat pengunjungnya kan gitu. Ya kurang lebih per bulannya itu rata-rata kan dari 6.000 pengunjung lebih kan gitu. Lah untuk mayoritas setiap bulan Ramadan atau puasa itu pasti berkurang kan gitu. Kurang lebih ya 50% kan gitu. Iya. Dari pengunjung yang bulan-bulan kemarin kan seperti itu kan gitu ya. Candi Jolotundo yang dikenal sebagai tempat bersejarah dan menjadi peninggalan Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno pada waktu itu, lokasi yang sangat strategis berada di lereng Gunung Penanggungan menjadi alasan pemerintah desa setempat menjadikan tempat wisata dan tempat beribadah bagi umat Hindu. Sebab di Petirtaan Jolotundo mempunyai segala bentuk kepercayaan bahwa mata airnya memiliki khasiat bagi tubuh dan terbersih nomor 2 setelah air Zam-Zam. Struktur bangunan Petirtaan Jolotundo memiliki dasar bangunan persegi berukuran sekitar 18,1 meter kali 12,5 meter. Di ketiga sisinya berdiri dinding berbahan bebatuan andesit yang sebagian dihiasi pahatan relief dan
Petirtaan Jolotundo memiliki 16 buah relief cerita yang berawal dari sudut timur laut bilik tengah petirtaan. Dari pendekatan arkeologis, Jolotundo memiliki keabsahan yang penting karena menunjukkan perkembangan seni bangunan dan kepercayaan yang luhur. Petirtaan ini memiliki dua bagian, yakni bagian utara untuk pria dan bagian selatan untuk wanita. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan ritual pemandian kuno. Pada saat ini, kami akan membahas sejarah, kebijakan lingkungan, serta dampak wisata terhadap kelestarian lingkungan di kawasan Petirtaan Jolotundo, Mojokerto. Fokus utamanya adalah bagaimana kearifan lokal seperti ritual ruat Petirtaan Jolotundo berperan dalam menjaga sumber daya alam, serta tantangan yang dihadapi dalam pelestariannya. Pembahasan juga mencakup permasalahan lingkungan akibat aktivitas manusia dan peningkatan jumlah wisatawan. Selain dianggap sebagai petirtaan tertua di Jawa Timur, Petirtaan Jolotundo konon memiliki sumber mata air yang memiliki kualitas baik yang tidak kalah dengan air kemasan. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 1994, bahwa kondisi air di Jolotundo memiliki kandungan mineral yang tinggi. Seperti namanya, tempat wisata pemandian Jolotundo banyak dikunjungi oleh orang yang ingin mandi atau hanya sekedar membasuh tubuh. Terlepas dari berbagai khasiat yang akan didapatkan, air di Candi Jolotundo sendiri cukup jernih. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang meminumnya bahkan membawanya di botol untuk dibawa ke rumah. Itu sumbernya itu dari gunung, Mbak. Lalu di atasnya tadi itu ada batu di dalam besar, nanti sumbernya keluar di situ. Nanti dialirkan di pinggir candi-candi tadi loh, ada pandan air itu buat ngangsu, pengunjung juga warga sekitar, karena itu katanya dulu itu sangat baik buat kesehatan. Dikembalikan lagi itu kan sugesti gitu. Petirtaan Jolotundo selain memiliki mata air yang jernih dan esensi yang tinggi, namun masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan semacam vandalisme atau mencoret-coret dinding bebatuan. Dan di sekitar wisata Petirtaan Jolotundo, banyak yang mendirikan bangunan rumah. Hal ini akan mengancam kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Kita, sebagai makhluk hidup, perlu memiliki kesadaran akan merawat lingkungan sebagai upaya melindungi habitat satwa fauna dan flora. Semakin berkembangnya zaman tradisional menuju modern, hal ini turut mempengaruhi kondisi permasalahan lingkungan hidup yang masih belum diatasi sampai sekarang. Dan dampak yang diberikan juga sangat buruk bagi kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya, terutama di wisata Petirtaan Jolotundo. Di tempat yang sejuk dan penuh pepohonan ini, ternyata masih terdapat kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Petirtaan Jolotundo memang menyimpan banyak nilai sejarah dan keindahan alam yang luar biasa. Namun, di balik pesonanya, kawasan ini juga menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam kelestariannya. Selain kerusakan akibat ulah manusia seperti vandalisme dan sampah yang dibuang sembarangan, bencana alam yang tak terduga juga pernah melanda tempat ini. Untuk pohon tumbang itu ya memang di lokasi areal wisata Petirtaan Jolotundo. Tapi kebetulan itu yang tumbang itu bukan di lingkungan Jolotundonya, tapi di luarnya kan gitu. Nah itu yang kalau dari bawah kan ada pos tiketing tadi kan gitu. Lah itu naik sedikit kurang lebih ya 50 meter. Itu kan kiri jalan itu kan bekasnya ada warung atau musola. Itu yang terjadi pohon tumbang itu kan gitu. Lah waktu itu kan memang musim hujan. Lah hujannya paling lebat sekali dan campur angin waktu itu kan gitu. Lah jarak kurang lebih dari mulai hujan kurang lebih ya 2 jam itu ada pohon tumbang itu. Ternyata pohon tumbang itu
menimpa warung itu kan gitu lah. Kebetulan warung itu kan punya wifi kan gitu lah, banyak-banyak anak-anak di situ misalkan juga berteduh juga ke warung dan wifi kan seperti itu kan gitu lah. Waktu itu yang terjadi kurang lebih ya 8 orang, tapi yang meninggal di tempat itu 1 orang, yaitu anaknya yang punya warung itu kan gitu lah. Yang 7 itu dilarikan ke rumah sakit, dan yang meninggal di rumah sakit itu tambah 2 kan gitu. Yang lainnya itu luka-luka biasa kan gitu ya. Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan harus ditingkatkan. Tidak hanya sekedar menjaga kebersihan dan tidak merusak situs, tapi juga berkontribusi dalam upaya perbaikan infrastruktur serta pelestarian ekosistem di sekitarnya. Jika kita ingin Petirtaan Jolotundo tetap lestari dan terus menjadi destinasi yang menarik, maka perlu ada perubahan nyata. Demikianlah perjalanan kita dalam mengenal lebih dalam tentang Petirtaan Jolotundo. Sejarahnya yang panjang, keindahannya yang memukau, serta permasalahan yang dihadapinya mengajarkan kita bahwa menjaga warisan budaya dan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga kita bisa menjadi bagian dari perubahan positif untuk menjaga warisan budaya dan alam yang kita miliki. Sampai jumpa di perjalanan wisata berikutnya.